Oke, eee, kita kembali bersama saya. Review IM gue yang berikutnya, yaitu salah satu IM yang tergolong baru ya. Harusnya ini di tahun 2024, ini bisa dibilang IM keduanya dia ya, dari eee, Kevin, mungkin gue bacanya Kevin Kevin, Delci. Kalau sebelumnya dia punya IM yang cukup sukses juga ya, yaitu Kevin Klanar namanya. Jadi dia dari drivernya planar gitu. Kalau yang ini dia drivernya single dynamic driver. Harganya kurang lebih di bawah 100 USD ya. Jadi langsung aja kita bahas dari boxnya dulu. Ini dia boxnya menurut gua cakep banget ya. Kayak berkilau gitu. Terus udah gitu nih IM-nya sendiri simple aja, tapi to the point. Gue suka warnanya hitam kayak lebih classy aja gitu. Terus udah gitu di sini ada gambar IM-nya. Terus di sampingnya ada tulisan DLC. Nah, di sini di belakangnya dia ada spesifikasinya ya. 10 mm dynamic driver. Cuman mungkin di sini nggak ada frekuensi grafnya. Tuh. Oke, dibuat di Dongguan Kevin Electronic Technology di China ya. Oke, langsung aja kita buka. Sejujurnya gue sebenarnya awalnya lebih tertarik yang Runner ya, tapi ternyata nih keluar yang terbaru. Oke, ini menarik juga nih, apalagi single dynamic driver nih, gue lagi demen-demennya nih suara single dynamic driver nih. Ini kotaknya cukup bagus ya untuk di harga segini. Terus ini ada kitabnya yang gak akan gue baca. Terus di sini ada case-nya, ini carrying case-nya gue, to be honest gue suka banget nih, karena dia cukup gede ya. Ini gue suka carrying case yang segede gini nih, pas gitu. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, terus tebelnya juga enak. Jadi lu buat bawa IM, kabel, sama eartipsnya tuh masih banyak space gitu. Ini ada eartipsnya sendiri ada kurang lebih nih ada dua jenis ya. Jadi yang dia tuh yang agak lebar sama yang agak corong ke atas gitu loh, agak panjang, agak tinggi gitu ya. Dengan size-nya ada tiga size masing-masing. Tuh biasanya ini eartipsnya menurut gue teramat sangat amat buruk ya. Jadi kayak bener-bener dipakai nggak enak, nggak ngesil, terus udah gitu bahannya juga terlalu lemes, jadi gue kurang gitu suka. Terus nih uh, kabelnya kita keluarin dulu. Ini di sini ada kartu garansinya. Kemudian di bawahnya ini nggak ada apa-apanya lagi ya. Dia langsung ayamnya aja. Kita ambil dulu. Oke, ini case-nya masih gua pakai. Taruh sini dulu. Sampingkan dulu ya. Oke, eh kita bahas dari kabelnya dulu nih. Ini kabelnya sebenarnya menurut gua agak mirip-mirip kabelnya ini ya, RT ya, ARTTI yang gua review juga di video gua sebelumnya. Mirip-mirip kayak gitulah kabelnya. Ini feel-nya juga, tapi ini feel-nya kayaknya lebih enak sedikit lah, lebih lebih nyaman untuk dipegang gitu. Terus ini gue suka dia finishing finishing kayak pinnya, jadi dia dual pin tapi finishingnya kayak eh apa sih, kayak matte gitu ya. Terus udah gitu warnanya kayak warna-warna kopi gitu, gue suka banget. Terus jacknya sendiri nih udah dapet, tapi dia pakai jack 3,5 ya. Terus finishingnya juga oke lah, gue suka lah, dari build quality-nya nih termasuk bagus kabelnya. Terus kemudian dari ayamnya sendiri dia ada gak tulisan mereknya ya, Kevin, tapi bukan DLC ya. Yang sebelahnya juga Kevin juga dua-duanya. Terus di sini tuh bodinya sebenarnya nggak terlalu tebel ya menurut gue ya. Single dynamic driver juga harusnya sih memang nggak terlalu tebel ya, jadi enak gitu dipakainya. Terus di sini dia ada kayak fan gitu atau ventilasi ya di dua biji. Kemudian di sini nozzle-nya sebenarnya nggak gitu panjang, dia kayak standar aja panjangnya. Terus udah gitu nozzle-nya di sini agak cukup lebar sedikit ya, tapi bukan yang kategori yang lebar-lebar banget gitu. Jadi ini kalau misalkan gue pakein AirTips gue biasa pakai SpinFit W1 Premium ya. Ini uh, enak lah buat
dipakai gitu, nggak terlalu nyusahin atau nggak terlalu apa namanya ngasih ngasih seal yang bagus gitu. Tuh. Oh, by the way ini tadi kalau kalian lihat kan pas gue keluarin kok udah ada spin fit V1-nya gitu kan. Nah, ini sebenarnya gue udah pakai dari beberapa hari yang lalu ya. Jadi gue masukin lagi untuk memberikan unboxing experience gitu. Oke, kita lanjut. Oh ya, dari fittingnya sendiri sebenarnya ini cukup nyaman ya. Kalau kalian tahu karena bodinya juga nggak terlalu besar. Jadi ini nyaman lah dipakai. Tapi memang di satu sisi ini agak berat. Jadi mungkin kalau kalian yang suka gampang capek dengar lama-lama mungkin agak mengganggu ya. Tapi buat gue sih fine-fine aja sih. Gitu. Oke, kita langsung ke impresi suaranya ya. Impresi suaranya. Nah, menurut gue ini tuh salah satu IM yang kalau misalkan lu tanya ke gue nih, kalau gue punya budget di bawah sejuta gitu ya atau sekitar sejuta, gue pengen blind buy IM nih kira-kira yang tonalitinya fun apa ya, gue pasti akan rekomendasiin ini karena menurut gue ini suaranya bener-bener fun banget dan enak banget gitu. Kalau dari sisi bassnya ya, dia bassnya itu sebenarnya dari sisi bass impactnya tuh cukup, nggak berlebihan. Lu ngerasain impact ya jenis-jenis bass tipikal dari dynamic driver ya. Jadi dia punya punch yang cukup, teksturnya oke, untuk price range harganya, powernya juga oke, tapi memang nggak terlalu deep ya menurut gua. Kemudian dari sisi sub bassnya sendiri, nah ini yang gue suka nih. Jadi sub bassnya ini dia ekornya tuh panjang, rumble-nya tuh panjang gitu. Jadi kalau misalkan lu dengerin, itu dia rumble-nya tuh berasa panjang ke belakang gitu ya. Ini yang gue suka sih dari IM ini ya. Jadi bukan dynamic driver yang murah yang jelek gitu, nih dynamic driver yang menurut gue dia ngontrol sub bass sama bassnya tuh bagus banget gitu. Cuman memang awalnya ketika gue dengerin gitu ya sampai sampai sekarang gue masih juga nyari-nyari ada beberapa lagu yang kayaknya kurang cocok, jadi gue masih ngerasa ada sibilan sedikit di bagian bassnya ya, jadi bassnya tuh kayak agak-agak cempreng dikit gitu, tapi di beberapa lagu aja. Cuman lain daripada itu ini tekstur bassnya crispy crispy bassnya tuh ketika rumble tuh enak banget gitu. Sorry, sub bassnya ya maksud gue. Kemudian dari sisi midnya sendiri, ini midnya sebenarnya secara presentasi tergolong sedikit mundur ya. Jadi dia presentasinya tuh nggak terlalu maju, jadi pas di tengah tapi agak mundur sedikit. Either kalian bisa merasakan seperti itu atau sebenarnya dia posisinya tuh enak pas di tengah, tapi karena bassnya ini cukup powerful ya, jadi agak sedikit rasa mundur karena bassnya agak lebih maju sama sub bassnya tuh agak berasa sedikit maju gitu. Tapi overall sebenarnya secara vokal masih sangat dapat dinikmati. Alasannya kenapa? Karena ini vokalnya clear sekali. Lu bisa merasakan basah kayak wet gitu, nggak kering. Kemudian dia suaranya musikal, Pak. Jadi walaupun presentasinya agak ke belakang ya, tapi karena vokalnya ini merdu dan enak didengerin, jadi lu ngerasa nggak terlalu apa ya, sacrifice ya, nggak terlalu berkorban banget nih dari sisi midnya ini, jadi sangat bisa dinikmatin gitu buat gua. Tapi memang ini bukan apa namanya aspek utamanya yang dijual atau yang di selling point dari IM ini ya gitu. Kemudian dari sisi treble, nah treble ini sebenarnya menurut gua bisa dibilang cukup unik ya. Uniknya tuh karena kenapa, jadi menurut gua treble-nya ini dia sebenarnya energik, dia sebenarnya punya power yang oke ya gitu. Dia punya apa namanya tuningan yang bagus, jinak, tapi dia nih nggak ada spike atau sibilance-nya sama sekali gitu. Jadi tuningannya tuh fine aja gitu, bener-bener menyenangkan. Jadi kalau orang yang sensitif sama treble, menurut gua ini akan cocok banget karena dia pengen denger treble yang bagus ya. Jadi lu tetap bisa merasakan shimmeringnya, tetap bisa merasakan uh, apa namanya shining yang splendid gitu, yang bagus gitu, lo tetap bisa merasakan tapi dia tidak over gitu, jadi powernya tuh benar-benar dikontrol dengan baik sehingga lu nggak merasakan itu yang akan nyiksa teman-teman yang kayak misalkan nggak gitu suka sama treble gitu. Walaupun untuk treble head gue rasa ini akan tidak cocok ya, kurang cocok gitu. Tapi di sisi jeleknya dari sisi treble-nya ini adalah dia ekornya itu cukup pendek menurut gua. Jadi walaupun dia apa namanya punya sparkling atau shimmer yang bagus gitu ya, cering-ceringnya yang cukup oke gitu, tapi
pendek banget gitu. Jadi begitu cering terus udah langsung kayak selesai aja gitu. Jadi powernya untuk di bagian ekornya ini agak kurang seperti itu. Kemudian kalau dari sisi clarity-nya sendiri ini menurut gue ini oke banget. Lo akan ngerasa clear dari ujung sampai ujung ya, dari low sampai high-nya. Tapi kayak tadi gue bilang memang ada beberapa eh, lagu yang untuk presentasi sub bass-nya ini agak sedikit cempreng sedikit aja. Tapi itu sangat rare ya, jadi nggak terlalu jarang-jarang lah lagunya. Kemudian dari sisi soundstage-nya sendiri, gua rasa ini kayaknya salah satu kegunaan dari fan-nya ini ya, yang ada dua ini. Menurut gue soundstage-nya ini bisa dibilang di atas rata-rata dari harganya. Ketika lo dengerin, apalagi didukung sama sub bass-nya yang rumble-nya panjang ya. Jadi kesannya tuh soundstage-nya tuh nggak kopong gitu, jadi luas dan agak sedikit megah gitu. Jadi menurut gue untuk harganya ini bisa dibilang soundstage-nya termasuk steal deals ya gitu. Kemudian dari sisi uh, imagingnya sendiri, ini imagingnya dapat, instrumentalnya di apa namanya digambarkan secara baik ya, lu bisa pinpoint masing-masing instrumennya. Tapi dari ayam ini sendiri sebenarnya gini, gue merasakan dia ada mikro detail yang kurang gitu. Jadi beberapa bagian lagu yang gue dapat mikro detailnya di ayam lain di sini agak sedikit tipis atau bahkan nggak kedengeran sama sekali gitu. Bukan berarti jelek, tapi ini sebenarnya bikin malah tambah fun ya, karena itu nggak bikin lu capek yang kadang kalau ayam-ayam yang punya mikro detail yang terlalu detail itu kadang bikin telinga jadi cepet capek gitu. Gue sempet cross check hal ini ke apa namanya bisa dibilang point of contactnya Kevin ya. Gue tanya apakah kenapa dibuat seperti ini, memang dia bilang untuk mengejar tuningan sub bass sama bass yang bagus, dia harus berkorban dari sisi analitikalnya ini atau mikro detailnya gitu. Jadi tujuannya adalah agar si bassnya ini juga bisa present lebih baik, karena gue rasa kalau misalkan bass sama sub bass ini sebaik ini dengan dipaksa dengan lu punya mikro detail yang bagus itu akan nutup pak, jadi kayak akan bertumpuk gitu. Jadi memang tuningannya memang harus pas ya, apalagi ini cuma single dynamic driver gitu. Jadi memang diatur sedemikian rupa lah istilahnya, memang di produk ini dia pengen mengedepankan sisi bass sama sub bassnya itu sendiri gitu. eh Kemudian kalau menurut gua apakah ini layak? Kayak tadi gue bilang, kalau misalkan gua harus merekomendasikan IM all rounder gitu untuk apalagi buat teman-teman yang kayak punya budget sekitar sejuta dan dia pengen punya IM yang bisa dipakai di segala lagu, gue pasti akan rekomendasiin karena nih tuningannya sangat fun. Lu bisa pakai all day long ya, all playlist lu tuh lu dilibas semua sama IM ini dengan suara yang cukup baik gitu, walaupun tidak terlalu segmented kayak misalkan kalau lu ngejar treble ya pasti bukan sini ya, tapi semua aspek lagu tuh bisa dinikmati dengan baik gitu dan fun sekali gitu. eh Mungkin itu aja dari gua. Kalau misalnya ada masukan bisa tulis di kolom komentar. By the way, ya kalau lu nganggur bisa pencet subscribe lah daripada nggak ngapa-ngapain kan, biar dukung gue juga. Udah gitu aja. Trust your own ears. Goodbye everyone.